Bicara tentang kemenyan menjadi suatu yang terkesan aneh ya, terkhusus di Indonesia karena berhubungan dengan dunia mistis, atau misteri dan lain-lain. Nah, bagaimana penjelasan kita sendiri mengenai hal itu? Yang jelas kemenyan ini eh, ada salah satu hadis yang mengatakan malaikat suka dengan wangian dan tidak menyukai dengan bau-bau yang busuk. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim ketelan kuat kalian hadir. Bye. Bicara tentang kemenyan menjadi suatu yang terkesan aneh ya, terkhusus di Indonesia karena berhubungan dengan dunia mistis, atau misteri dan lain-lain. Nah, bagaimana penjelasan kita sendiri mengenai hal itu? Yang jelas kemenyan ini ada salah satu hadis yang mengatakan malaikat suka dengan wangian dan tidak menyukai dengan bau-bau yang busuk. Artinya kemenyan ini sudah ada mungkin jauh beberapa ribu tahun yang lalu dan menjadi trademark dikaitkan dengan hal-hal yang berbau supranatural atau klinik karena dia memiliki bau yang tidak biasa pada umumnya. Nah, karena menyan tersebut ini salah satu hasil atau salah satu tumbuhan yang memang hidup di seputaran Indonesia, salah satu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dia menyebar di antara Sumatera dan Pulau Jawa. Seperti itu. Artinya kalau melihat sejarah asal muasal sendiri kan memang terutama dipakai di negara Timur Tengah, Eropa dan akhirnya mulai merambat ke Asia. Nah, kalau tadi Kiprana bilang memang asal muasalnya justru malah dari Indonesia. Ya. Nah, terus kenapa gitu bisa dan itu dia balik lagi dominan dengan berbau hal mistis atau apa? Nah, mungkin apakah mungkin memang sebagai penyematan atau apa wangi-wangi tersebut dengan gaib atau apa? Jadi seperti tadi saya sampaikan, malaikat kan suka dengan wangian. Ada memang beberapa hal atau faktor, misalkan ada beberapa yang mengadakan majelis taklim, dia menggunakan wewangian. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa misalnya wali-wali, mereka mempercayai wali-wali bahkan malaikat itu hadir dan mengaminkan doa-doa pada saat orang mengadakan majelis taklim. Nah, kalau ditanya kenapa terkenal justru di negara Timur Tengah, nah, jauh 5.000 tahun yang lalu itu ada yang namanya Pantai Baros, itu ada di daerah Tapanuli. Nah, dipercaya di sana itu adalah pusat perdagangan dari apa? Dari macam-macam hasil budidaya Indonesia. Akhirnya dibawalah ke daerah Timur Tengah. Nah, makanya kurang lebih sudah sampai 5.000 tahun yang lalu kemenyan itu ada di daerah Timur Tengah. Makanya kalau justru di sini malah diperdebatkan kan antara misalkan gini, orang bakar kemenyan, tiba-tiba persepsi kita wah syirik, musyrik. Padahal kemenyan ini bukan dari orang yang membakar. Artinya bukan, kita tidak bisa melihat kesyirikan seseorang atau kemusyrikan seseorang hanya karena dia membakar kemenyan. Kenapa saya bilang itu? Karena yang bisa melihat orang itu syirik atau tidaknya hanya Allah. Dan bukan dari perbuatan tetapi dari niat. Misalkan ini, saya bakar kemenyan. Tujuannya niat saya untuk merelaksasikan diri saya pada saat saya meminta sama Allah. Pikir misalkan. Tapi persepsi orang, wah, karena paranormal, spiritual, dia bakar kemenyan pasti mengundang jin, setan dan lain sebagainya. Nah, persepsi itulah yang terkadang justru disalahartikan sama orang-orang kita. Padahal kalau kita ada misalkan umroh atau haji, justru sepanjang mall itu banyak dari mereka yang menawarkan aroma-aroma kemenyan atau kemenyan-kemenyan yang justru hasil dari tumbuhan asli Indonesia. Seperti itu.
kan masyarakat pondok pesantren khususnya kan lebih banyak menggunakan itu sebagai aromaterapi, bahkan sebagai orang-orang Jawa dulu tuh sebagai itu dia sebagai aromaterapi, pewangi ruangan dan lain-lain. Nah, melihat hal itu seperti apa sih? Ya itu wajar. Memang sebenarnya seperti itu. Contoh hal simpel gini. Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu di mana? Kita melihat situ dulu. Contoh sebagai sampelnya seperti itu. Beliau mendapatkan wahyu pertama di dalam gua Hiro. Artinya tempat kecil, tempat kesunyian. Nah, kita ada nggak korelasinya nih antara tempat kecil, tempat senyap, terus dengan orang membakar hiyo, membakar kemenyan? Sebenarnya ada. Kalau misalkan kita melihat secara garis global itu ada. Kenapa? Nah, pada saat orang lagi berdoa misalnya, terus tiba-tiba berudak, khusyuk tidak ibadah. Nah, dengan adanya aroma-aroma wangian tersebut mampu membuat motorik di dalam diri kita ini akan berkesinambungan. Artinya justru akan terhanyut dalam aroma tersebut sehingga bisa lebih fokus lagi untuk meminta pertolongan, minta perlindungan, minta apapun yang orang itu butuhkan kepada Tuhannya sendiri. Terakhir Ki, setuju nggak sih Ki kalau memang kemenyan itu dia diidentikan dengan paranormal, spiritual, bisa mistis dan lain-lain? Enggak, saya bilang. Kenapa saya bilang enggak? Karena Indonesia ini memang kaya akan adat istiadat budaya. Makanya kita tidak bisa menilai seseorang hanya karena dia membakar kemenyan langsung identik kita sebut dia syirik atau pelaku jalan kesesatan. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Kemenyan ini sudah ada, bahkan dimiliki oleh bangsa Indonesia, tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ingat, arah sejarahnya seperti itu. Karena kemenyan itu hanya tumbuh di wilayah Indonesia. Kalau kita melihat Timur Tengah, sekarang pohon mana yang bisa hidup? Kecuali pohon Soekarno. Itu juga dari mana? Dari Indonesia. Kenapa dinamakan pohon Soekarno? Karena presiden pertama kita yang memberikan. Sehingga di jalan-jalan itu terdapat pohon-pohon Soekarno. Nah, kalau misalkan paranormal atau praktisi spiritual membakar menyan, hiyo, menyalakan hiyo dan lain sebagainya, sebenarnya untuk terapi dirinya juga, sugesti dirinya juga. Seperti saya sampaikan, pada saat kita meminta, terus kita dengar suara bisik, nggak akan pernah fokus. Nah, kenapa spiritual itu suka datang di tempat-tempat yang dianggap angker, dianggap wingit? Bisa jadi karena melihat contoh, melihat Nabi kita sendiri aja mendapatkan wahyu pertama di sana. Artinya kita bisa mendapatkan, maksud saya kita bisa berdoa dimanapun. Jadi tanpa harus ada batasan-batasan kita, misalnya memang sholat yang afdol di masjid, di musola, tapi bukan berarti di rumah tidak boleh sholat, betul nggak? Nah, seperti itu. Akhirnya pada saat ia menyalakan hiyo, membuat terapi relaksasi di dalam dirinya, dia bisa fokus untuk berdoa buat dirinya, berdoa untuk orang lain dan sebagainya. Karena salah satu hal atau faktor ini, orang kita ini masih suka bergelut dengan dunia hal-hal yang di luar akal logika manusia. Sebenarnya tidak salah. Karena apa? Indonesia ini kaya akan adat, istiadat, budaya, dan bangsa yang berbeda-beda, bahkan agama yang berbeda-beda, namun tetap satu. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama.